Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam bahagia untuk semuanya. Perjalanan ini bukan hanya tentang tiba di sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Setiap langkah adalah kesempatan untuk berbuat baik dengan cara yang berbeda, namun tujuannya sama. Sebab, kebaikan yang tulus tak perlu seragam, cukup datang dari hati yang terdalam. Diferensiasi dalam kebaikan membuat dunia lebih berwarna, karena setiap orang memiliki cara unik untuk berbagi, memberi, dan menginspirasi. Bersama saya, Septiana Pradina, guru kelas 5 di SD Negeri 5 Bendungan. Di sini, di SD Negeri 5 Bendungan, setiap langkah adalah perjalanan ilmu. Setiap ruang kelas adalah tempat tumbuhnya mimpi. Para pendidik dengan sepenuh hati terus meningkatkan kompetensinya, memastikan bahwa setiap anak mendapat bimbingan terbaik sesuai kodrat dan potensinya. Pendidikan bukan sekadar tentang gedung yang megah atau fasilitas yang lengkap, tetapi tentang dedikasi, kasih sayang, dan tekad untuk mencerdaskan generasi. Mendidik tak ubahnya seperti menanam. Ketika menanam kita harus paham betul yang dibutuhkan bibit, agar hasil panen maksimal. Begitu juga dengan seorang guru dalam mendidik, yang mana harus mengetahui karakter dari peserta didiknya yang berbeda-beda. Guru harus dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun, murid diberikan kebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan guru mengarahkan agar mereka tidak kehilangan arah, yaitu dengan memberikan pelayanan untuk meningkatkan potensi murid sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Maka dari itu, diperlukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tantangan yang saya hadapi adalah keterbatasan sumber daya atau fasilitas, keterbatasan waktu untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, dan konsistensi untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, berikut adalah gambaran pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas. Langkah awal yang saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi adalah membangun kedekatan dengan peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan, saya bersama rekan sejawat berbagi ide kaitannya dengan sumber dan media belajar yang akan digunakan. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik awal, berupa asesmen kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan hasil asesmen kognitif tentang tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi ajar, hasilnya hanya ada 1 siswa yang telah menguasai materi dengan baik atau paham utuh. 3 siswa cukup baik atau paham sebagian. 7 siswa tidak paham. Sementara 2 peserta didik lainnya masih memerlukan perhatian khusus karena belum lancar membaca. Selain itu, pada saat asalim, asesmen sumatif akhir lingkup materi, ditunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, atau sebaliknya, bahkan masih kesulitan dalam mengidentifikasinya. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan survei dan wawancara untuk menggali gaya belajar siswa. Hasilnya ada 4 siswa dengan gaya belajar visual, 4 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 5 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Pada bulan November 2024 semester ganjil adalah pertama kalinya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kala itu, pembelajaran di kelas saya menjadi sampel observasi visitasi akreditasi sekolah dasar khususnya pada kelas tinggi. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia materi kalimat langsung dan tidak langsung. Sebelum saya memulai pembelajaran, tentunya saya sudah mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, LKPD dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning, PBL, yang mana pada beberapa sintaks PBL terdapat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di awal pembelajaran saya membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran. Saya memberikan pertanyaan pemantik melalui tanya jawab.
Pada sintaks 1 yaitu orientasi siswa pada masalah, terdapat diferensiasi konten yang saya lakukan dengan menyajikan video dongeng fabel, kisah gajah dan semut, sehingga mengakomodasi gaya belajar visual dan auditori. Peserta didik digali pemahamannya dengan pertanyaan yang berorientasi pada masalah berkaitan dengan video dongeng tersebut. Saya juga menayangkan video pembelajaran tentang kalimat langsung dan tidak langsung untuk mempertajam pengetahuan peserta didik, terutama untuk gaya belajar auditori. Selanjutnya, saya melakukan teknik stop untuk meningkatkan fokus peserta didik dalam pembelajaran. Pada sintaks 2 yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar, terdapat diferensiasi proses yang saya lakukan. Dengan mengemas kegiatan pembelajaran dalam 6 kelompok yang terdiri dari 2-3 peserta didik menurut kesiapan dan kemampuan belajarnya. Saya memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang berbeda. Kegiatan 1 yaitu LKPD berupa komik, Acil dan Ucil sahabat di dasar laut, yang didiskusikan bersama anggota kelompoknya sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang mengakomodir peserta didik dengan gaya belajar visual. Sedangkan kegiatan 2 yaitu berupa LKPD dengan media memancing gambar ikan, yang berisi kalimat langsung atau tidak langsung sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang mengakomodir peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Tak lupa saya memberikan perhatian khusus pada kelompok siswa dengan keterbatasan kemampuan membaca. Pada sintaks 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi terdapat diferensiasi produk, yang mana saya memberikan kesempatan peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi mereka sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhannya. Saya memberikan pilihan mereka untuk berkarya membuat komik atau cerita mini yang memuat kalimat langsung dan tidak langsung, membuat percakapan dan mempraktikannya, atau sekedar menuliskan kalimat langsung dan tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengarahkan peserta didik dengan keterbatasan kemampuan membaca untuk menyusun potongan-potongan kata sederhana menjadi sebuah kalimat. Pada kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan merefleksikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, serta mengakhiri pembelajaran dengan doa juga salam penutup. Oleh karenanya, pembelajaran berdiferensiasi ini saya beri nama pembelajaran bersenandung, yaitu pembelajaran berdiferensiasi seru dan menyenangkan untuk identifikasi kalimat langsung dan tidak langsung. Merasa belum cukup menjawab situasi dan tantangan yang ada di kelas, saya kembali melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih melibatkan siswa untuk memanfaatkan perangkat digital. Bulan Februari semester genap tahun 2025 ini, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila pada lingkup materi pembagian karakteristik wilayah di Indonesia dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi keunikan objek wisata di Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan adalah Teams Games Turnamen, TGT. Tahap inti tentunya disesuaikan dengan sintaks TGT, yaitu sintaks 1 yaitu penyampaian materi. Terdapat diferensiasi konten, yang mana penjelasan diberikan melalui berbagai media berupa gambar, teks dan secara lisan, untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Saya memutarkan video singkat tentang objek wisata di Indonesia, kemudian memperkenalkan Indonesia Virtual Tour sebagai alat eksplorasi virtual. Diferensiasi proses terjadi pada saat sintaks 2 yaitu pembentukan kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menentukan tugas tiap anggota, misalnya pencatat, pembicara, dan pengamat objek wisata. Diferensiasi proses juga terjadi pada sintaks 3, yaitu eksplorasi objek wisata, yang merupakan cara siswa menemukan informasi. Diferensiasi produk terjadi pada sintaks 4, yaitu turnamen atau perlombaan. Siswa antar kelompok berlomba menyelesaikan LKPD dan menyajikan hasil penugasannya. Guru memimpin sesi perlombaan berikutnya, di mana setiap kelompok menjawab pertanyaan yang ada pada platform Quizizz. Pada sintaks 5 yaitu penghargaan kelompok, guru memberikan penghargaan berupa sertifikat simbolis kepada setiap kelompok sesuai kejuaraannya. Akhirnya, pembelajaran ini saya sebut pembelajaran berdendang, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan yang berbasis digital dan menantang.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru saya, Bu Dina, yang telah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi bersenandung dan berdendang. Kalau secara keseluruhan, rangkaian pembelajaran tadi sudah baik, Ibu. Ya, sudah baik. Menarik dan baik. Saya senang saat pembelajaran tadi karena menyenangkan dan saya jadi lebih terangin. Pelajaran berdendang seru dan menantang.